teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Oh ya, ini merupakan konten pertama aku di YouTube. Aku lagi belajar nih, pengen bikin konten di YouTube. Jadi mohon maaf ya sebelumnya kalau misalnya cara ngomong aku masih terbata-bata, masih kurang enak gitu ngejelasinnya. Aku minta maaf ya teman-teman, mohon dimaklumi. Tapi kedepannya aku pasti bakal belajar lebih baik lagi supaya aku bisa lebih pinter gitu cara ngomongnya gitu ya. Oke, langsung aja. Di video pertama aku ini aku pengen bahas tentang K-pop group idol yang saat ini aku ngefans banget sama mereka. Aku suka banget sama mereka. Mereka tuh K-pop group idol zaman sekarang, bukan zaman sekarang, saat ini yang lagi mendunia banget dengan jutaan fansnya di seluruh dunia. Yap, setelah lain dan tak bukan, mereka adalah BTS. Banyak sekali hal yang pengen aku bahas sih soal K-pop group satu ini, tapi untuk konten pertama ini aku pengen bahas tentang siapa-siapa aja sih member BTS dan sedikit cerita dan fakta menarik tentang mereka. Nah, sebelum lanjut ke siapa-siapa aja member BTS, aku mau disclaimer dulu nih, aku bukan ARMY di sini. ARMY itu adalah fans resminya BTS. Aku bukan ARMY, tapi jujur aku sangat menyukai BTS ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada info-info yang kurang pas, mohon koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Mohon perbaiki gitu. Jangan serang aku. Oke, langsung aja. BTS itu adalah, sedikit penjelasan dulu ya. BTS adalah K-pop group idol yang sekarang ini mereka tuh lagi bener-bener naik daun banget deh. Karya mereka tuh sangat diterima di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di Asia, bukan hanya di Korea, tapi juga di dunia. Nah, BTS ini beranggotakan 7 orang laki-laki, ganteng-ganteng tentunya, dengan bakat mereka masing-masing, dengan bakat yang sangat-sangat, wah, bakatnya sih pokoknya gak usah diraguin lagi deh. Nah, BTS ini punya 7 member. Nah, member yang pertama yang akan aku bahas adalah Kim Namjoon atau RM. Kim Namjoon atau RM itu nama panggungnya ya. Jadi nama aslinya adalah Kim Namjoon. Dia diberi nama panggung RM, singkatan dari Rap Monster, yang diberikan oleh Bang Si-hyuk selaku CEO dari Big Hit Entertainment. Big Hit Entertainment itu adalah agensi yang menaungi BTS gitu teman-teman. Nah, Namjoon ini lahir pada tanggal 12 September 1994. Dia ini merupakan leader dari grup BTS ini karena menurut Bang Si-hyuk tadi, dia ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dan dia itu bisa kayak merangkul teman-teman member lainnya gitu di grup BTS, jadi bisa bikin mereka tuh tetap solid, tetap kompak gitu loh. Nah, RM ini punya fakta menarik. Dia ini merupakan salah satu K-pop idol yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Terbukti dia ini mempunyai hasil tes IQ di angka 148, dimana katanya biasanya orang-orang yang jenius aja itu angka IQ-nya tuh hanya di angka 130-an gitu. Dan RM ini punya angka IQ di 148. Itu benar-benar pinter banget sih. Nah, kemudian RM ini juga menyukai hip hop dari saat dia masih duduk di bangku SMP. Jadi dia itu katanya suka banget sama Eminem. Tahu lah ya teman-teman, Eminem itu adalah rapper atau raja musik hip hop gitu pada masanya, yang dunia berasal dari Hollywood ya. Dan RM ini kemudian ikut audisi di Big Hit pada tahun 2010. Akhirnya dia lulus karena pihak Big Hit melihat RM ini juga selain jago menulis lagu, dia memang punya bakat yang terlihat gitu ya, mungkin bakat musiknya tuh kuat sekali gitu. Dan makanya RM adalah member BTS pertama yang diterima jadi trainee, dan dia menjalani trainee selama 3 tahun dari tahun 2010 sampai 2013, tahun dimana BTS mulai debut. Nah, gitu tadi seputar RM atau Rap Monster. Next, member selanjutnya adalah Kim Seokjin atau biasa dipanggil Jin atau Worldwide Handsome. Yes, dia memang handsome, tampan. Kalau Jin ini merupakan member tertua nih di BTS. Dia lahir pada tahun 1992 di bulan Desember.
Nah, Jin ini merupakan vokal lain di BTS ya, bersama nanti ada yang bakal aku ceritain juga V dan Jimin dan Jungkook. Nah, Jin ini punya cerita menarik nih sebelum dia bergabung dengan Big Hit. Dia ini berasal dari keluarga yang lumayan berkecukupan lah ya, karena ayahnya katanya adalah CEO dari sebuah perusahaan di Korea. Jin ini sebenarnya punya cita-citanya tuh pengen jadi aktor gitu, cocok lah ya dia jadi aktor karena memang tampan gitu kan wajahnya. Tapi kemudian suatu hari bahkan saking tampannya Jin ini pernah ditawarin nih, katanya waktu dia masih duduk di bangku SMP, dia tuh pernah ditawarin sama salah satu perwakilan dari SM Entertainment. Kalau teman-teman tahu, SM Entertainment tuh adalah salah satu agensi terbesar di Korea yang menaungi beberapa idol juga gitu. Jin ini ditawarin nih sama pihak SM, kayak kamu mau nggak jadi trainee di SM gitu, di SM Entertainment. Tapi pada waktu itu Jin tuh kan masih polos ya, mungkin masih SMP gitu, dia mikirnya wah jangan-jangan ini ditipu gitu, jadi dia tolak mentah-mentah tuh tawaran itu, padahal itu mereka tuh bener-bener perwakilan dari SM gitu. Tapi Jin ngerasa kayak wah aku takut ditipu nih gitu, jadi ditolak aja kayak gitu tawarannya. Tapi ketika Jin duduk di bangku kuliah, dia nih lagi pulang kuliah nih naik bis gitu kan, kayak di drakor-drakor gitu, pulang kuliah naik bis gitu kan. Nah, mungkin kayak Jin itu kan punya ketampanan yang sangat memancar tadi ya auranya, mungkin sampai-sampai ada salah seorang staf Big Hit tuh melihat Jin turun dari bis. Kalau di drama mah meureun itu meureun, kalau di drama mah itu tuh mungkin kayak sign gitu, cahaya ketampanannya tuh memancar gitu ya, sampai-sampai si Stability ini kayak wah ganteng tuh, mungkin dia langsung nyamperin Jin dan langsung nawarin Jin untuk ikutan audisi di Big Hit. Pada saat itu Jin cuma kayak ngejelasin, oh oke, tapi aku tuh sebenarnya bisanya pengennya acting, aku pengen jadi aktor gitu. Tapi kalau kata staff itu tuh cobain aja dulu, siapa tahu kamu lulus. Mungkin iya tuh kayak punya feeling gitu kali ya, lihat ketampanannya Jin mungkin. Nah, dan akhirnya ternyata Jin ini berhasil lulus audisi dan bergabung dengan Big Hit. Dan karena katanya tadi awalnya dia tuh bisanya bukan bisanya, minatnya tuh acting, dia tuh berlatih keras banget untuk bisa dance dan nyanyi. Dan ternyata memang dia tuh punya bakat juga loh di menari dan menyanyi tadi. Dan akhirnya Jin berhasil mengimbangi teman-temannya gitu buat jadi member BTS gitu. Dan dia ternyata suaranya juga bagus loh, dia punya nada yang tinggi Jin ini. Wah, memang kayaknya udah rezekinya mungkin ya untuk bergabung dengan BTS gitu. Member yang ketiga adalah Min Yoongi atau dikenal dengan nama panggung Suga. Nah, Bang Siyuk ini memberi nama panggung Min Yoongi Suga ini, itu katanya Suga itu berasal dari kata gula, karena menurut Bang Siyuk Suga ini mempunyai senyum yang semanis gula gitu. Jadi udah deh dikasih nama Suga aja, berasal dari sugar, gula gitu, karena kamu tuh manis gitu senyumnya. Emang manis banget sih. Sorry. Oke, Suga ini lahir pada 9 Maret di Daegu tahun 1993, di mana dia juga member tertua kedua di BTS ini. Nah, Suga ini mulai menyukai musik yang rap gitu dari umur dia 13 tahun. Dia katanya suka banget, terinspirasi banget sama Epic High pada saat itu. Nah, kemudian juga kayak karena kan dia tuh ngerasa bakat dia tuh kuat banget nih, nah dia ikutlah audisi di Big Hit dan ternyata dia tuh lolos dengan berhasil menjabat juara kedua, teman-teman. Wah. Dan pada saat itu dia langsung ditawari posisi jadi trainer dan juga jadi produser ya, karena ya tadi dia punya kemampuan lebih gitu, bisa nulis lagu gitu dan bisa memproduser gitu ya untuk grup BTS. Dan sampai sekarang juga Suga tuh kayak kepake banget gitu hasil tulisan lirik lagu yang Suga dan RM bikin tuh selalu jadi lagu-lagu, dijadiin lagu BTS pada sekarang yang hits-hits itu gitu loh. Tapi sebenarnya Suga tuh ternyata di balik keberhasilannya itu dia punya sedikit cerita yang lumayan menyedihkan gitu, karena pada awalnya orang tua Suga itu kayak kurang merestui Suga untuk uh, apa menjalani karir di bidang musik gitu, karena Suga ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Jadi orang tuanya tuh kayak pikiran suksesnya tuh sekolah kerja kantoran gitu loh, pengennya kayak gitu. Dan sempet kayak belum direstui gitu kan, tapi akhirnya mungkin orang tuanya juga melihat keberhasilan juga sekarang, akhirnya dia mendapat restu juga dari orang tuanya. Dan sedihnya pada saat
BTS mengadakan konser The Most Beautiful Moment in Life di tahun 2016. Yes, ya betul 2016. Dia ini Suga ini pada saat itu dia terharu banget karena itu pertama kalinya orang tuanya nonton konsernya dia. Di situ Suga kayak pecah banget, dia nangis terharu. Oh, mungkin kayak akhirnya orang tuaku mendukung banget gitu apa yang aku pengen, jalan yang aku pilih gitu. Dan memang terbukti ya, Suga ini nggak main-main, dia mengejar mimpinya dan dia membuktikan pada orang tuanya bahwa aku tuh bisa sukses gitu dengan passion yang aku punya. Karena mungkin kebanyakan orang tua dulu tuh kayak patokan sukses tuh kerja kantoran, lulus sekolah kerja kantoran gitulah ya mungkin. Tapi ternyata enggak sih, karena zaman sekarang tuh pengen sukses tuh mungkin gampang. Nah, bukan gampang sih, jalannya banyak menuju sukses tuh ya, nggak cuma top di bidang harus sekolah kerja kantoran gitu, enggak ya. Nah, kayak juga ini dia tuh pokoknya aku kuat banget suka musik dan akhirnya dia berhasil membuktikan gitu, dia bisa sukses seperti sekarang. Dan akhirnya sampai sekarang ya orang tuanya sangat mendukung lah apa yang Suga pilih gitu. Member keempat adalah Jung Hoseok atau dikenal dengan nama panggung J-Hope. Aku seneng banget sih kalau J-Hope ini. Dia tuh member yang selalu ceria, member yang selalu memancarkan energi positif gitu ke teman-temannya. Nah, J-Hope ini lahir di Gwangju 18 Februari 1994. Dia menempati posisi sebagai rap line bersama RM dan Suga tadi, dan juga dia adalah main dancer di BTS karena dia memang kayak lulusan akademi dance gitu. Dia tuh memang dulunya ikutan akademi dance gitu, dan dia pernah mengikuti kompetisi dance dengan meraih juara nasional gitu. Nah, J-Hope ini ikutan audisi di Big Hit pada saat itu karena sebelumnya dia tuh pernah gagal ikutan audisi di JYP Entertainment. Itu agensi besar juga di Korea ya. Tapi gagal gitu, mungkin belum rezekinya ya. Dan akhirnya dia mencoba audisi di Big Hit dan ternyata dia lolos. Berkelima selanjutnya adalah Park Jimin. Dia ini lahir di Busan tanggal 3 Oktober 1995. Jimin ini merupakan member terakhir yang bergabung di BTS ya. Nah, sedikit cerita, Jimin ini dulunya nggak punya cita-cita untuk jadi seorang K-pop idol. Tapi pada saat dia masih SMP, dia ini melihat penampilannya Rain. Rain ini adalah musisi besar di Korea. Jadi awalnya cita-cita Jimin tuh waktu kecil tuh pengen jadi polisi katanya. Tapi setelah dia mengenal Rain, dia jadi tergugah gitu, terinspirasi. Wah, aku pengen juga nih jadi musisi kayak Rain gitu. Dan akhirnya pada saat lulus SMP pun Jimin ngambil sekolah SMA-nya tuh jurusan seni di Busan, di kota kelahirannya. Kemudian gurunya pun mengakui bahwa Jimin ini memang punya bakat yang kuat di bidang musik gitu, dan akhirnya gurunya merekomendasikan Jimin untuk ikut audisi di Big Hit. Dan ternyata Jimin ini lulus guys, dia lulus dan dia hanya menjalani 1 tahun masa trainee. Dari dia ikut audisi di 2012 sampai dia mereka BTS debut di 2013 gitu. Jadi dia setelah lulus masuk jadi trainee, dia harus pindah sekolah ke Seoul, dan akhirnya Jimin ini satu sekolah nanti bareng V gitu. Mereka kan seumuran gitu. Jimin ini juga dikenal mempunyai kepribadian social butterflies, yaitu social butterflies itu maksudnya kayak dia ini orangnya ramah banget sama siapapun. Terbukti selain dia berteman dengan member BTS, dia juga berteman baik dengan K-pop idol yang lain dari grup lain kayak Taemin, EXO. Jimin ini berteman baik sama mereka karena itu tadi dia punya sifat yang ramah banget gitu ya. Jadi dia tuh gampang berteman dengan siapapun. Dan Jimin ini menempati posisi sebagai vokal line di BTS dengan ciri khas dia itu punya nada suara yang tinggi banget. Teman-teman yang suka dengar lagu BTS pasti tahu deh ciri khasnya suara Jimin. Pada yang kelima langsung aja, dia adalah Kim Taehyung atau yang dikenal dengan nama panggung V. Nah, V ini lagi-lagi ya adalah pemberian nama dari Bang Si-hyuk tadi. V ini berasal dari kata Victor yang artinya kemenangan. Nama tuh adalah doa tuh bener ya teman-teman. Terbukti sampai sekarang V itu sangat memenangkan hati para penggemarnya, terutama di kalangan wanita. Oke. V ini lahir di Daegu pada tanggal 30 Desember 1995, dan V ini tidak sengaja nih bisa jadi member BTS karena awalnya dia tidak mengikuti audisi, dia hanya mengantar temennya. Jadi temennya V itu minta diantar audisi nih. Nah, setelah temennya beres audisi, V ini ditawarin sama salah satu juri,
kamu kok gak ikutan audisi gitu, coba ikutan aja deh, siapa tuh kamu lolos. Dan V itu cuma ngomong, aku cuma ngantar temanku doang, aku gak ikut audisi. Dan akhirnya juri itu kayak maksa gitu, ayo dong ikut audisi, siapa tahu lolos. Mungkin kalau juri itu kayak udah punya insting kali ya, ngelihat anak nih, mungkin anak ini punya aura bintang gitu mungkin, karena emang V itu udah tampan dari kecil. Nah akhirnya V itu nelpon ayahnya dan dia minta izin kepada ayahnya, boleh nggak nih ikut audisi, dan akhirnya mengizinkan. Karena V ini bersyukur banget punya orang tua yang kayak dukung-dukung aja gitu, sok-sok aja anaknya mau jadi apa. Akhirnya V ikut audisi dan ternyata beberapa hari kemudian tuh diumumin, dan yang lolos perwakilan dari Daegu tuh cuma V doang. Itu udah rezekinya V banget. Dan V juga kaget karena dia awalnya dia kan sama sekali nggak ada niatan gitu, dia tuh anak seorang petani. Tadinya dia tuh mau hidup di desa aja kayak ayahnya, mau bertani aja gitu, nggak mau sama sekali buat jadi K-pop idol. Tapi ternyata rezeki dia mungkin ya, dia yang nggak niat ikut audisi, dia ngantar temennya, malah dia yang lulus. BTS menempati posisi sebagai vokal lain dan juga visual. Dan seperti kita sudah tahu, V ini pernah menjadi pria nomor 1 tertampan di dunia tahun 2020 versi Top 10 YouTube World, mengalahkan Zayn Malik, mengalahkan Chris Evans, Chris Hemsworth, yang kita tahu mereka itu tampan-tampan banget kan, artis-artis Hollywood. Tapi V ini mengalahkan mereka dan berhasil menempati posisi pertama. Dan pada tahun 2017 juga, V juga pernah menjadi pria tertampan nomor 1 di dunia versi TC Candler. Sebelum debut, V ini punya cerita yang lumayan bikin dia sedih nih. Dia ini dijadikan hidden member sama Bang Se-hyuk. Hidden member ini adalah member yang disembunyikan dulu nih, nggak dulu dikenalin ke publik gitu. Kalau member-member lain mah sebelum debut tuh kayak mereka tuh harus menyapa fans, memperkenalkan live gitu secara langsung. Tapi V ini nggak diperbolehkan karena Bang Se-hyuk khawatir V ini bakal diambil sama agensi lain, karena posisinya pada saat itu Big Hit itu masih agensi yang sangat kecil ya, masih dirintis gitu. Jadi Bang Se-hyuk tuh khawatir kalau kita kenalin V ini takutnya V itu dicomot sama agensi lain gitu. Dan akhirnya V itu sempat ngerasa kayak, kok aku nggak dikenalin sih, aku nggak kayak kalian bisa live, bisa menyapa gitu. Tapi akhirnya semua itu terbayarkan ya, setelah debut diperkenalkan ternyata V itu memang fansnya langsung banyak banget. Apalagi sekarang V itu fansnya yang paling banyak banget deh. Kalian kalau nonton tentang V di YouTube itu yang nonton pasti jutaan, termasuk aku penontonnya. Oke, next member terakhir adalah Jungkook atau si Golden Magnate Jungkook. Jungkook ini dia itu member terbungsu ya, termuda. Dia kelahiran tahun 1997 di Busan. Nah, Jungkook ini sebelum ikut audisi di Big Hit, dia ini sempat ikutan acara Superstar K. Nah, tapi dia ini gagal lolos ke babak selanjutnya. Nah, tapi mungkin dia tuh pada saat itu kurang beruntung aja. Sebenarnya kualitas vokalnya tuh udah bagus banget. Sampai-sampai saat gagal itu dia langsung didatangin sama 7 agensi sekaligus, dimana salah banyak, bukan salah satu ya. Kebanyakan dari mereka adalah kayak agensi besar semua gitu. Tapi anehnya, mungkin udah rezeki lah ya, udah jalannya, Jungkook ini malah memilih Big Hit pada saat itu yang masih agensi kecil, karena dia tertarik melihat penampilannya RM. Jadi Jungkook ini pasti suka cerita ya kalau di interview, alasan dia masuk Big Hit itu karena dia melihat RM. Menurut dia RM tuh keren banget nge-rapnya. Jadi dia tuh, aku bergabung karena aku melihat RM gitu. Dan Jungkook ini memang kualitas vokalnya sampai sekarang sangat diakui, meskipun dia tuh lagi nari live, joget-joget capek juga sambil ngedance, tapi vokalnya tuh stabil aja gitu. Bagus banget ya pokoknya suara Jungkook ini. Nah, Jungkook ini juga dikenal sebagai nomor 3 selebritis yang paling dicintai di Korea. Terbukti dia juga dijuluki sebagai sold out king. Kenapa? Karena setiap apapun yang Jungkook pakai, sweater, baju, jaket, celana, sepatu, itu tuh pasti langsung cepet sold out dalam waktu beberapa hari aja gitu. Jadi Jungkook kalau lagi pakai apa nih di acara apa gitu, langsung fans-fansnya tuh pada beli, pada pengennya langsung sold out gitu barang-barangnya di semua brand yang Jungkook pakai deh pokoknya. Seberpengaruh itu ya Jungkook ya. Nah, itu tadi siapa-siapa aja member-member BTS dan sedikit cerita menarik tentang perjalanan mereka. Terima kasih banget teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf sekali lagi ya kalau misalnya cara ngomong aku masih agak berbelit-belit. Next aku akan belajar supaya lebih enak lagi, lebih bagus lagi cara ngomongnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel aku ini supaya aku makin semangat kontennya.
Mohon kalau misalnya ada kekurangan, kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.